Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di perkuliahan akuntansi keuangan Islam. Mudah-mudahan kita semua sehat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pertemuan yang lalu, pembahasan kerangka dasar laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi transaksi murabahah. Apa sih murabahah? Murabahah merupakan suatu transaksi di mana menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba. Jadi murabahah itu transaksi jual beli, ya. Transaksi jual belinya bukan seperti saudara membeli cireng, ya, di tukang gorengan. Bukan juga seperti membeli handphone, ya, di mall misalkan. Itu bukan seperti itu. Yang seperti apa? Murabahah itu jual belinya itu ada keterbukaan. Jual beli di mana ada keterbukaan antara penjual dan pembeli, di mana penjual nanti menginformasikan berapa harga pokok dari barang tersebut dan berapa margin yang akan dia ambil dari penjualan tersebut. Paham ya di situ ya? Jadi penjualan yang khusus, ada keterbukaan antara penjual dan pembeli terkait harga pokok dan margin, gitu ya. Itu murabahah. Jadi beda sekali dengan ketika saudara membeli tadi gorengan gitu. Itu bukan murabahah, itu jual beli biasa, gitu ya. Membeli handphone, membeli laptop, itu bukan murabahah, jual beli biasa. Meskipun ketika saudara ke toko handphone, saudara tawar, ya. Saudara tawar, misalkan handphone jenis X, saudara tawar dari harga 5 juta, saudara tawar menjadi 4.500.000 misalkan. Lalu si pemilik toko mengatakan begini, wah, 4.500.000 sih belum dapat, pokoknya juga belum pulang pulang balik untungnya gitu. Nah, ya pokoknya. Nah, itu bukan berarti murabahah. Di situ hanya sebatas menjelaskan bahwa 4.500.000 tidak masuk, ya, atau 4.500.000 itu belum bisa diterima, gitu ya. Belum bisa balik modal, gitu. Berapa modalnya kan tidak dijelaskan juga sama pemiliknya, gitu ya. Jadi kalau murabahah harus jelas-jelas clear berapa harga pokok dan berapa margin yang dia ambil, gitu ya. Dalam murabahah itu yang namanya berakad jual beli tentunya ada rukun dan syaratnya, ya. Rukun jual beli ya ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada harga, gitu ya. Gitu, seperti itu. Sama saja dengan jual beli buy biasa, gitu ya. Ketentuan uang muka murabahah menurut Fatwa MUI itu ternyata lembaga keuangan syariah dibolehkan meminta uang muka dari nasabahnya, dibolehkan. Besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kemudian jika nasabah membatalkan akad,
maka nasabah harus memberikan ganti rugi kepada lembaga keuangan syariah dari uang muka yang dibayarkan tadi. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian, maka LKS atau lembaga keuangan syariah dapat meminta tambahan kepada nasabah. Ya. Jika uang muka lebih besar dari kerugian, maka lembaga keuangan syariah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Itu ya. Jadi kalau uang muka murabahah itu, misalkan saya akan membeli barang laptop misalkan ya dari Anda. Saya tahu berapa harga pokoknya dan berapa marginnya kalau Anda menjelaskannya terlebih dahulu. Kemudian saya berikan uang muka selaku pembeli kepada saudara. Uang muka dulu ya. Harganya tadi 10 juta misalkan uang laptop tersebut, uang mukanya 2 juta. Maka uang 2 juta itu diperbolehkan sebagai uang muka ya, menurut fatwa MUI. Nah, ketika tiba-tiba di tengah jalan saya membatalkan akad perjanjian jual beli murabah ini, maka uang 2 juta itu akan saudara gunakan untuk mengcover semua biaya-biaya yang real ya, semua biaya yang real yang keluar akibat dari perjanjian dari awal sampai dibatalkan. Kalau misalkan biaya real ruginya itu 500.000, maka 500.000 itu akan dibiayai oleh saya, diambil dari yang 2 juta tadi. Ya. Jadi tugas saudara adalah mengembalikan uang 1,5 juta kepada saya. Yang 500.000-nya kemana? 500.000-nya adalah untuk mengcover semua biaya-biaya yang nyata, biaya yang real memang keluar dikarenakan dari transaksi awal tadi, ya. Terus bagaimana kalau misalkan biayanya itu 3 juta, kerugiannya 3 juta, maka 3 juta itu akan di cover atau ditanggung oleh saya selaku pembeli yang membatalkan. Gimana? Diambil dari yang 2 juta tadi. Lalu gimana sisanya? 1 jutanya. Yang 1 jutanya itu nanti saudara tagih kepada saya. Jadi saya masih berutang kepada saudara 1 juta. Utang apa? Utang biaya pembatalan tadi. Gitu ya. Karena membatalkan. Seperti itu. Ya, itu menurut fatwa DSN MUI, ya. Dalam akuntansi murabahah itu akan berlaku akuntansinya seperti akuntansi keuangan dasar, ya, seperti akuntansi keuangan dasar, di mana pencatatan pelaporannya ya tidak jauh berbeda, ya, akan sama dengan akuntansi keuangan dasar yang saudara sudah pahami, ya. Akun normalnya sama, ada aset, kewajiban, beban, biaya, kemudian ekuitas, ya. Itu akun normalnya sama dengan yang saudara sudah pahami waktu ketika saudara belajar akuntansi keuangan dasar, gitu ya. Baik, kali ini kita masuk bagaimana kita mencatat, melaporkan akuntansi murabahah ini atau transaksi murabahah ini, ya. Sebagai contoh,
penjual membeli persediaan 100.000. Ya. Misalkan saya selaku penjual dan Anda selaku pembeli, ya. Saya penjual, Anda pembeli. Transaksinya murabahah. Saya selaku penjual membeli persediaan 100.000. Berarti aset murabahah di debit, ya. Kemudian kas di kredit. Jika saya membeli aset tersebut secara cash. Namun kalau saya membeli aset persediaan itu, ya, aset murabahah itu secara kredit, maka munculnya utang. Gitu. Paham ya di sini ya? Aset murabahah pada kas jika cash. Tapi kalau utang, kalau ngutang berarti utang, ya, munculnya di kredit. Bertambah 100. Ya. Kemudian selanjutnya, misalkan barang tadi itu barangnya adalah barang laptop. Misalkan saya itu penjual laptop, ya. Jadi laptopnya dibeli, ya, dari distributor oleh saya 100.000 misalkan, ya. Maka aset pada kas 100.000. Maka sudah masuk gudang tuh. Nah, setelah masuk gudang, setelah masuk ke gudang saya, itu ternyata yang namanya laptop itu kan berbasis teknologi, seiring perkembangan zaman rupanya cepat sekali, ya, turun nilainya, betul nggak? Turun nilainya, belum sempat dijual, masih di gudang, dia sudah turun. Nah, misal laptop tadi yang saya beli, misalkan beberapa hari kemudian dinyatakan turunnya nilainya turun, maka saya catat beban penurunan nilai pada aset murabahah, gitu, ya. Seperti ini. Berapa? Sebesar 5.000. Beban penurunan nilai pada aset murabahah. Jadi yang berkurangnya adalah aset murabahah, ya. Seperti halnya saudara melakukan pencatatan di penyusutan barang, penyusutan aset, ya kan? Penyusutan aset yang berkurang adalah asetnya, namun tidak langsung, ya. Dia menggunakan akumulasi penyusutan aset, menggunakan akun kontra dari aset itu. Kalau ini saudara atau kita jurnal kreditnya aset murabahah, ya. Jadi yang aset murabahnya berkurang. Oke. Nah, selanjutnya laptop yang tadi yang sudah dibeli kemudian turun nilainya itu dijual kepada saudara, ya. Harganya berapa? Harganya 115.000 tunai, ya. 115.000 tunai. Oke. Maka saya mendapatkan uang kas 115.000, ya. Kemudian asetnya berkurang sebesar 95.000, ya. Kenapa 95.000? Kan 100.000 yang ini, ya, dikurangi 5.000 yang ini, ya, gitu. Jadi netnya 95.000. Berapa pendapatan marginnya? Pendapatan marginnya berarti 115 dikurangi 95.000. Berapa? 20.000. Ini merupakan pendapatan margin murabahah. Gitu ya.
Nah, bagaimana jurnal di saudara selaku pembeli? Maka karena saudara membelinya secara tunai 115.000, maka kasnya berkurang di sini 115.000 dan asetnya bertambah. Aset laptop tentunya bertambah 115.000. Ya. Mudah bukan ya? Mudah ya? Saudara pahami dulu mengenai transaksi awal ini ya, tentang murabahah. Jadi intinya ketika membeli, asetnya bertambah, kasnya berkurang atau utangnya bertambah. Nah, kalau ngutang ya, di penjual berarti memunculkan margin, memunculkan pendapatan ya. Kasnya bertambah atau piutangnya bertambah, asetnya berkurang, lalu munculkan pendapatannya berapa. Pendapatan bertambah. Yang namanya pendapatan bertambah itu ada di di kredit ya, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, setelah saudara pahami transaksi secara tunai tadi, sekarang kita akan lanjut dengan transaksinya secara cicilan, murabahah tapi nyicil ya. Misal penjual melakukan akad murabahah dengan pembeli. Saya menjual laptop tadi kepada saudara ya, dengan akad murabahah atas persediaan tersebut. Yang tadi ya 120.000, tapi diangsur 2 kali ya, angsur 2 kali. Maka ketika terjadi akad, karena tadi itu yang namanya asumsi laporan keuangan syariah itu adalah accrual, maka ketika terjadinya harus langsung dicatat ya. Gimana cara catatnya? Ketika saudara mau membeli laptop tersebut, maka saya catat ketika terjadi akad murabahah itu. Saya catat di mana? Di sini. Piutangnya bertambah. Berapa piutangnya bertambah? 120.000. Itu ya. Asetnya berkurang. Ya, asetnya berkurang karena kita sudah jual toh. Itu ya. Berapa? Tadi kan harga pokoknya 100, kemudian ada pengurangan 5.000. Jadi 95.000. Ya, gitu. Yang ini. Kemudian selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita dapat keuntungannya berapa? Keuntungannya berapa? Keuntungannya berarti 120 dikurangi 95.000. Berapa? 25.000. 25.000 itu merupakan keuntungan yang belum diterima. Betul nggak? Karena pembayaran cicil ya, jadi dicatat sebagai keuntungan ditangguhkan 25.000 ya. Jadi piutangnya bertambah 120.000, aset laptopnya ya berkurang karena keluar kan 95.000, sisanya di kredit keuntungan ditangguhkan sebesar 25.000. Kenapa Bu ditangguhkan? Karena memang cicilannya belum dilakukan. Kalau cicilan belum dilakukan, maka keuntungannya pun baru dicatat saja ya, ditangguhkan berarti baru hanya dicatat, belum real menjadi untung. Betul nggak ya? Gitu. Paham ya? Sampai di sini ya? Paham? Mohon dicermati pelan-pelan ya, supaya kalian bisa
memahami dengan baik, ya. Selanjutnya, akuntansi di saudara gimana? Di selaku pembeli, ya. Yang namanya beli meskipun nyicil berarti asetnya bertambah. Aset pertama berapa? 95.000 ini, ya. Sebesar 95.000. Kenapa 95.000? Karena murabahah itu ada keterbukaan. Saudara bisa tahu 95.000 karena memang saya terbuka kepada saudara. Dulu belinya 100.000, lalu ada penurunan nilai 5.000, ya. Maka bisa kelihatan netoknya aset berapa. Karena terbuka, ya, antara pembeli dan penjual. 95.000. Kemudian karena nyicil berarti muncul saudara ngutang ke saya, ya. Utang 120.000. Ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya sisanya adalah biaya, beban. Tapi belum jadi beban sebenarnya. Baru beban ditangguhkan. Selisihnya itu 25.000. Kalau pihak saya itu keuntungan yang ditangguhkan, kalau pihak saudara selaku pembeli itu beban ditangguhkan. Ya. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan paham, ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan angsuran. Angsurannya 2 kali. Misal, bulan depan itu diangsur angsuran pertama. Bulan depannya lagi diangsur angsuran kedua. Maka angsuran pertama dan angsuran kedua, kalau cicilannya itu sama, berarti 120.000 dibagi 2. Cicilan pertama 60.000, cicilan kedua 60.000. Ya. Maka bulan pertama itu dan bulan kedua saudara bayar 60.000 ke saya. Saudara kirim uang 60.000 kepada saya, maka saya catat selaku kas bertambah 60.000. Ya. Bulan pertama. Ya. Karena saudara sudah mengirimkan uang 60.000, maka piutang saudara berkurang 60.000. Ya. Piutangnya kepada saudara itu berkurang 60.000. Ya. Lalu selanjutnya adalah kita mengamortisasi keuntungan ditangguhkan ini, ya. Mengamortisasi keuntungan ditangguhkan ini. 25.000 dibagi 2 bulan. Bagi 2 berarti 12.500. Maka keuntungan ditangguhkannya sekarang ada di debit 12.500 karena harus diamortisasi. Ya, 12.500. Terus apalagi yang harus kita catat? Yang kita catat adalah pendapatan yang real memang terjadi bulan itu. Berapa? 12.500. Karena kan yang ditangguhkannya 25.000 bagi 2, 12.500. Sudah terjadi bulan ini, maka dicatat saja terjadinya pendapatannya yang sudah menjadi pendapatan 12.500. Ya. Oke. Paham, ya? Jadi catatlah kas yang masuk berapa. Kemudian catat juga berapa piutangnya yang berkurang. Dan amortisasi keuntungan ditangguhkannya, ya. Dan catat pendapatan yang benar-benar terjadi pada bulan tersebut. Nah, sama halnya dengan saudara, nanti saudara akan melakukan pencatatan. Saudara bayar ke saya 60.000, maka kasnya berkurang 60.000, yang ini. Utangnya berkurang 60.000. Ya. Betul nggak? Kas berkurang 60.000, utang saudara juga jadi berkurang 60.000. Ya. Terus apa lagi yang berkurang? Beban ditangguhkan yang ini. Ya.
beban yang ditangguhkan yang di atas itu kan di debit tuh. Maka saudara amortisasi beban ditangguhkannya. Berapa? 25.000 dibagi 2. Berapa? 12.500. Kemudian saudara, jurnal apalagi? Beban yang memang benar-benar terjadi pada bulan tersebut. Berapa? Ya 12.500. Ya. 25.000 bagi 2. Gitu. Nah, jadi saudara jurnal catat kas yang berkurang, utangnya juga berkurang, beban ditangguhkannya juga berkurang, ya, dibagi 2 tadi 20 bagi 2, dan kita catat beban yang memang benar-benar dibebankan pada bulan itu. Itu ya, mohon dipahami. Ini yang kolom ketiga, baris terakhir, ini yang pojok ya, pojok kanan bawah, itu tolong dipahami. Tidak ada yang sulit. Ini transaksi pencatatannya masih seperti akuntansi keuangan dasar ya. Oke. Jadi intinya ketika ada cicilan, tadi cicilan 1 sama dengan cicilan 2. Jadi nanti bulan kedua ketika saudara nyicil ke saya, maka jurnalnya sama dengan ini ya, sama gitu. Oke. Selanjutnya, ketika ada yang namanya kesulitan dalam pembayaran. Dalam Islam itu yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Ya. Jika mampu. Nah, nanti ketika ada ketidakmampuan dalam membayar, yang memberikan utang itu berkewajiban untuk memberikan kelonggaran. Ya. Kelonggaran gimana? Kelonggaran kepada si yang berhutang, supaya dia mampu membayar dengan leluasa, mampu melunasi utang-utangnya, karena utang akan dibawa mati, akan dipertanggungjawabkan. Ya. Dulu ada kisah sahabat Nabi meninggal. Ketika meninggal, dia masih punya utang. Nabi Muhammad SAW tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Kenapa? Karena masih punya utang. Lalu kemudian ada sahabat Nabi lainnya yang menjamin utang dari jenazah tersebut, dari mayit tersebut ya. Si utangnya dijamin untuk dilunasi oleh sahabat tersebut. Maka setelah dijamin dilunasi oleh sahabat yang lain, maka sahabat yang meninggal tersebut mau disolatkan oleh Nabi. Ya. Nabi menyolatkan jenazah tersebut. Gitu. Dari kisah tersebut bisa kita tarik hikmah, ya, bahwasanya dalam Islam yang namanya utang piutang itu wajib untuk dibayar, ya. Dan ketika ada kesulitan dalam membayar, maka si pemberi utang diwajibkan memberi kelonggaran, ya, memberikan batas waktu, memberikan potongan, diskon atau memberikan pelunasan, dianggap lunas.
Ya, dan sebaik-baiknya umat adalah yang memberikan kelonggaran kepada yang berhutang, kepada yang memberikan yang kesulitan dalam melunasi utangnya. Itu sebaik-baik umat, ya, yang memberikan kelonggaran pada orang-orang yang kesulitan dalam membayar utang. Nah, dari situ lembaga keuangan Islam juga memberikan memberikan aturan kelonggaran, kemudahan dalam membayar utang. Itu dalam bahasa bisnisnya itu namanya restrukturisasi utang piutang, ya. Jadi ada yang namanya restrukturisasi utang piutang bermasalah, gitu. Oke, kita bahas langsung ke kasus, ya. Misal, pembeli tidak bisa melakukan pembayaran untuk cicilan kedua. Penjual atau kreditor memberikan potongan sebesar 100.000. Ya, ini. Jadi Anda selaku pembeli tidak mampu membayar cicilan yang kedua. Cicilan pertama lancar, cicilan kedua yang 60.000 kedua itu macet, ya. Maka saya kasih kelonggaran, itu dengan cara memberikan potongan 10.000. Maka ketika saya memberikan potongan 10.000 kepada Anda, maka piutangnya berkurang 10.000, ya. Dan keuntungan ditangguhkannya pun berkurang 10.000, ya. Kemudian bagi saudara selaku pembeli gimana? Bagi saudara selaku pembeli itu utangnya berarti berkurang. Saya konfirmasi kepada saudara, utang saudara dapat potongan 10.000, maka utangnya saudara berkurang. Beban ditangguhkannya juga berkurang sebesar 10.000 ini. Gitu ya. Paham sampai di sini ya? Oke. Oke, selanjutnya bulan depannya saudara bayar tuh angsurannya. Angsuran kedua. Karena tadi sudah dipotong 10.000, maka saudara hanya bayar 50.000. Ya. Saudara bayar 50.000. Berarti kas saya bertambah, ya, 50.000. Kemudian piutangnya berkurang 50.000. Keuntungan ditangguhkannya 2.500 berkurang. Kenapa 2.500? Kan tadi keuntungan ditangguhkan 25.000. Sudah diamortisasi bulan pertama 12.500. Ya, sisa 12.500 lagi berarti. Kemudian ini tadi yang tadi ketika kita memberikan potongan 10.000, maka keuntungan ditangguhkannya tinggal 2.500. Nah, sisanya itu 2.500 dihabiskan berarti. Ya, keuntungan ditangguhkan 2.500. Maka pendapatan murabahahnya atau margin murabahahnya 2.500. Gitu, ya. Kemudian bagaimana dengan pencatatan saudara? Pencatatan di saudara adalah kasnya berkurang 50.000, kan bayar kepada saya 50.000, ya. Kemudian utangnya berkurang, ya karena membayar jadi utang berkurang 50.000. Beban ditangguhkannya 2.500 berkurang. Tadi kan karena sisanya memang 2.500, ya, sama halnya dengan yang tadi hitungannya. Kemudian bebannya itu beban yang memang benar-benar terjadi pada bulan itu adalah 2.500.
Ya. Oke, sampai di sini saudara tolong pahami betul-betul kolom 2 dan 3 di baris kedua. Ya. Itu ya. Oke. Selanjutnya, kasus yang lain, kasus berbeda. Jika potongannya 20.000. Ya. Tadi kan potongannya 10.000. Sekarang potongannya saya baik kepada saudara, berbuat baik kepada saudara 20.000 potong, ya. Maka piutangnya berkurang 20.000, ya. Kemudian keuntungan tangguhannya 12.500 berkurang. Kenapa 12.500? Memang kan sisanya 12.500. Yang cicilan pertama kan keuntungan tangguhan 12.500 kan berkurang. Sekarang sisanya berarti 25.000 kurang 12.500. Maka 12.500 sisanya. Ya. Maka nolkan itu keuntungan tangguhkannya. Jadi nolkan menjadi 12.500. Sisanya apa? Sisanya adalah 20.000 kurangi 12.500 adalah kerugian restrukturisasi. Ya, jadi saya nggak dapat untung untuk cicilan kedua ini. Justru saya cicilan kedua bulan kedua ini mendapatkan rugi restrukturisasi karena memberikan kelonggaran kepada saudara potongan 20.000. Ya, gimana dengan saudara? Saudara ya utangnya berkurang 20.000, beban ditangguhkannya berkurang juga 12.500, hitungannya sama dengan tadi yang ini ya. Kemudian keuntungan restrukturisasi, untung. Kalau saya rugi kan karena memberikan potongan. Kalau saudara karena dapat potongan, maka untung restrukturisasi 7.500. Itu ya. Nah, setelah dapat potongan, saudara bayar. Bayar berapa? 60.000 kurangi 20.000. Jadi 60.000. Jadi 40.000. Saudara bayar ke saya 40.000. Berarti kas bagi saya bertambah, piutang murabahnya berkurang 40.000. Gimana dengan saudara? Saudara kasnya berkurang 40.000, utangnya berkurang juga 40.000, sama ya. Gitu. Coba dipahami slide ini mengenai restrukturisasi potongan ya, melalui potongan utang gitu ya. Ada yang kasusnya kurang dari keuntungan ditangguhkan, sisa keuntungan ditangguhkan, ada juga yang melebihi keuntungan ditangguhkan. Coba dipahami pelan-pelan supaya saudara bisa memahami dengan baik. Oke, selanjutnya mengenai restrukturisasi piutang murabahah dengan menjadwalkan kembali. Ya. Jadi misalkan saya kasih keputusan kepada saudara, boleh tidak bayar bulan ini cicilan kedua, tapi nanti nyicilnya diperpanjang. Misalkan untuk sekian kali pertemuan, sekian kali cicilan. Ya, contoh. Jika penjual memberi perpanjangan waktu cicilan, di mana seharusnya pembeli atau debitur melunasi 1 kali cicilan lagi menjadi 5 kali cicilan, ya, maka besar angsurannya berapa? Ya 60.000 aja bagi 5, ya berapa? 12.000. Jadi saya memberikan keleluasaan kepada saudara untuk supaya mencicil cicilan kedua yang 60.000 dengan memperpanjang cicilan menjadi 5 kali. Berarti 60.000 dibagi 5.
12.000. Maka cicilan pertama setelah perpanjangan dicatat sebesar saudara bayar ke saya 12.000. Berarti kas 12.000 ya. Lalu piutang murabahah berkurang 12.000 ya. Sekarang keuntungan ditangguhkannya harus diamortisasi juga. Sisanya berapa tadi? 12.500. Ya kan 25.000 dikurangi 12.500 bulan pertama. Berarti sisanya 12.500. 12.500 bagi 5 cicilan 2.500. Maka cicilan pertama setelah restrukturisasi itu keuntungan tangguhkannya 2.500. Jadi yang keuntungan pada bulan itu sebanyak 2.500 juga. Ya. Gimana dengan pembeli? Gimana dengan akuntansi saudara? Berarti saudara bayar kepada saya kas berkurang 12.000. 12.000. Utangnya juga berkurang 12.000. Ya. Kemudian beban ditangguhkannya 12.500 bagi 5. 2.500. Dan yang menjadi beban betul pada bulan tersebut 2.500. Ya. Jadi jurnalnya sama dengan jurnal yang awal ketika cicilan pertama, namun bedanya di nominal. Nominalnya lebih kecil karena restrukturisasinya ditambah cicilannya. Ya. Semoga kalian paham dari uraian saya ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan nanti setelah saudara mempelajari akuntansi murabahah ini, saudara kerjakan latihannya, kemudian nanti di submit, dikumpulkan di spot untuk pertemuan sebelum minggu depan. Jadi waktunya 1 minggu untuk mengerjakan latihan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita bisa berjumpa di kampus dalam kondisi normal, dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian kita bisa belajar di kelas, di kampus dengan nyaman, dengan aman. Kita berdoa supaya pandemi ini bisa segera selesai, berakhir, dan bumi ini kembali sehat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.